Bab 246, Kita adalah keluarga. Yang Chen merenung dengan saksama, lalu berkata, jadi, perekrutan para jenius di kota utama Beishan bersifat menyeluruh. Penilaian kompetisi dasar sangat luas sehingga mencakup segala hal mulai dari jiwa dewa, konstitusi fisik, dan banyak lagi dengan ujian yang lengkap dan menyeluruh. Tentu saja, kota utama Beishan memiliki pendekatan yang luas lagi pula, ada banyak jenius, beberapa dengan kultivasi seni bela diri yang lebih rendah tetapi memiliki fisik yang luar biasa atau yang tidak menerima pelatihan yang baik di usia muda, dan yang lainnya dengan jiwa ketuhanan yang kuat atau kekuatan bawaan yang besar. Zhou Haoran menggaruk dagunya, jadi, kompetisi dasar memiliki kemungkinan yang tak terbatas, dan banyak jenius yang memiliki gagasan untuk mencapai hasil yang menakjubkan. Bahkan jika mereka tidak bisa bergabung dengan kekuatan atau sekte yang mereka sukai juga sangat bagus. Selain itu, Yang Chen, teman mudaku, jika menurutmu itu komprehensif, kamu salah besar. Yang Chen sedikit terkejut, apakah ada penilaian lain juga? Tentu saja, penilaian untuk kompetisi dasar sangat banyak. Apa yang saya sebutkan sebelumnya dapat dikategorikan sebagai penilaian seniman bela diri, tetapi ada juga penilaian untuk alkemis dan ahli formasi, di antara yang lainnya. Selama Anda cukup menonjol, sulit untuk diabaikan dalam kompetisi dasar ini. Zhou Haoran tertawa terbahak-bahak. Sekarang, dia menaruh harapan dan keyakinan besar pada putrinya. Jika putrinya dapat menarik perhatian sekte besar seperti sekte Kaisar Ming dan ditambah dengan pengaruh keluarga Zhou, bukankah keluarga Zhou akan memiliki kesempatan untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi di masa depan? Yang Chen tersenyum, memikirkan kata-kata Zhou Haoran, dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, Senior Zhou, bisakah saya mendaftar untuk 2 penilaian sekaligus? Hah? Zhou Haoran sedikit tercengang, 2 penilaian. Tidak ada yang pernah memberlakukan batasan untuk itu. Faktanya, beberapa jenius kultivasi ganda seni bela diri dan alkimia telah melakukannya, tetapi mereka gagal mencapai hasil yang baik. Meskipun kultivasi ganda mungkin terdengar terpuji, banyak orang mencemoohnya karena dapat dianggap mengganggu bagi seniman bela diri. Berbicara tentang ini, Zhou Haoran sepertinya punya pikiran, Yang Chen, teman mudaku, apakah kamu menanyakan ini karena kamu ingin berpartisipasi dalam 2 penilaian? Yang Chen tersenyum tipis, saya punya ide itu, tapi saya tidak tahu apakah itu bisa dilakukan. Memang, dia punya pikiran itu. Karena dia ingin memberikan kesan yang memukau, tentu saja dia tidak akan menyia-nyiakan usahanya. Terlebih lagi, karena alkimia merupakan bagian dari penilaian, hal itu mengingatkannya pada saat ia menggemparkan benua dengan keterampilan alkimianya, rasa keagungannya, kemajuan yang tak kenal lelah, dan hasrat yang membara di dalam hatinya. Di kehidupan sebelumnya, ia telah mengalahkan banyak jenius di bidang alkimia. Dalam kehidupan ini, dia akan melakukan hal yang sama. Yang Chen, teman mudaku, kamu juga bisa melakukan alkimia. Zhou Haoran terkejut. Tuan Zhou, karena saya seorang dokter pil, tidak masuk akal jika saya tidak tahu cara membuat pil, kata Yang Chen sambil tersenyum. Baru pada saat itulah Zhou Haoran mengingat identitas Yang Chen sebagai seorang dan medical. Dia terkesiap kagum dan berkata, itu benar. Yang Chen, berpartisipasi dalam 2 penilaian memang menakjubkan, tetapi saya menyarankan Anda untuk fokus pada satu, atau Anda mungkin akan dengan mudah mengalami masalah lain. Senior, saya akan mempertimbangkan saran Anda, kata Yang Chen. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi setelah kompetisi dasar dan kompetisi seleksi? Kompetisi seleksi menjadi menarik. Itu juga merupakan babak yang menyingkirkan para jenius terbanyak, kata Zhou Haoran sambil tersenyum tipis. Umumnya, setelah Anda lulus kompetisi seleksi, tidak peduli seberapa buruk kinerja Anda akan direkrut ke salah satu sekte besar. Alasannya adalah bahwa setiap kompetisi seleksi berbeda. Apa bedanya dengan mereka? Yang Chen bertanya. Zhou Haoran dengan murah hati menjelaskan, setiap kompetisi seleksi, kota utama Beishan berupaya keras untuk menemukan alam rahasia bagi para jenius untuk berkompetisi. Setiap kompetisi memiliki alam rahasia yang berbeda. Selama Anda telah lulus kompetisi dasar, semua jenius akan ditempatkan di alam rahasia. Di alam rahasia, hidup dan mati tidak akan dipertanyakan oleh berbagai sekte besar. Mereka akan berjuang demi harta karun tanpa gangguan. Selama persyaratannya terpenuhi,
segala cara diperbolehkan, yang berfungsi sebagai ujian penting bagi mentalitas dan kecerdasan para jenius. Jika Anda hanya punya bakat tetapi tidak cukup kecerdasan dan pengalaman, wajar saja jika Anda gagal atau bahkan tamat. Babak ini adalah ujian menyeluruh bagi seorang jenius. Zhou Haoran menghela napas, yang paling saya khawatirkan adalah putri saya menghadapi masalah selama kompetisi seleksi, tetapi dia memang kurang pengalaman. Saya yakin jika dia bisa lulus kompetisi seleksi, dia akan bisa belajar banyak. Yang Chen tahu bahwa kekhawatiran Zhou Haoran bukanlah hal yang tidak berdasar. Karakter dan kecerdasan Zhou Yunxi memang patut dikhawatirkan. Gadis itu polos, dan masih bertingkah seperti gadis kecil yang belum dewasa. Dalam situasi kacau seperti itu, kecerdasan dan karakter memainkan peranan penting. Zhou Haoran berpikir sejenak, lalu melambaikan tangannya, "Sudahlah, jangan pikirkan itu. Apakah itu keberuntungan atau kemalangan? Itu di luar kendaliku sebagai ayahnya, aku tidak bisa merawatnya selamanya. Dia akhirnya harus berdiri sendiri." Pikiran guru Zhou memang benar, kata Yang Chen lembut. Setelah bertanya kepada Zhou Haoran tentang beberapa hal lagi mengenai kompetisi seleksi jenius, Yang Chen bangkit dan pergi. Ketika kembali ke keretanya, Yang Chen menarik napas dalam-dalam, berencana menghabiskan perjalanan dengan berkultivasi sebentar. Dia bisa melihat bahwa tidak akan ada kekurangan individu luar biasa yang berkumpul untuk kompetisi seleksi jenius, jadi dia tidak bisa menganggapnya enteng. Tepat saat dia hendak berkultivasi, tiba-tiba pelangi menjulurkan kepalanya dari ruang sungai mengalir 8 ujung. "Tuan muda," Rainbow tampak agak ragu-ragu. Yang Chen menatapnya dengan rasa ingin tahu dan bertanya, "Ada apa?" "Tuan muda, suku Putri Duyung kami telah memutuskan untuk menyerahkan seni rahasia kultivasi jiwa suci kami kepada Anda," kata Rainbow sambil mengerucutkan bibirnya. Mendengar ini, wajah Yang Chen menunjukkan kegembiraan yang tak terelakkan, tetapi segera, dia bertanya, "Apa yang terjadi? Meskipun aku sangat menginginkan seni rahasia kultivasi jiwa dewa, mengapa kamu tiba-tiba membicarakan hal ini hari ini? Tuan muda, Anda bersedia membeli bahan-bahan untuk pil perpanjangan hidup suku Putri Duyung kami dengan harga tinggi. Suku Putri Duyung kami sangat tersentuh. Selain itu, Anda dipisahkan dari keluarga Zhou karena kami, menyebabkan masalah besar, tetapi Anda tidak pernah menyalahkan kami sedikit pun." Rainbow menundukkan kepalanya dan mengembuskan napas pelan. Dia tahu betapa kayanya Yang Chen, dan 20.000 batu roh bukanlah jumlah yang tidak berarti baginya. Namun Yang Chen tetap membelinya untuk suku Putri Duyung mereka tanpa berpikir dua kali, yang merupakan suatu bantuan bagi mereka. Selain itu, Yang Chen diburu oleh Sekte Kaisar Ming terutama karena suku Putri Duyung mereka, dan dia tidak pernah menyalahkan mereka. Selain itu, dia telah melakukan banyak hal untuk suku Putri Duyung mereka yang mereka sadari dan ingat. Memikirkan hal ini, Rainbow berkata dengan lembut, "Sekarang Anda, Tuan muda, berpartisipasi dalam kompetisi seleksi jenius, kekuatan jiwa surgawi mungkin memainkan peran penting." Yang Chen memperlihatkan senyum ramah mendengar kata-katanya. Dia tahu bahwa hanya pada saat ini, dendam dan kecurigaan antara dirinya dan suku Putri Duyung akhirnya hilang. "Ya, kami adalah keluarga," Yang Chen tersenyum. Bab 247, Kedatangan Sekte Ziyang. Yang Chen selalu penasaran dengan metode klan Putri Duyung dalam mengolah jiwa dewa. Teknik rahasia untuk mengolah jiwa surgawi dapat ditelusuri kembali ke era kuno. Pada masa itu, manusia baru saja lahir dan tidak memiliki status di benua ini. Mereka berjuang melawan langit, bumi, dan berbagai makhluk raksasa yang tinggal di daratan. Manusia begitu tidak berarti sehingga mereka seperti semut, terus-menerus menghadapi bahaya kepunahan. Meskipun pada zaman dahulu banyak sekali individu-individu cerdik dan aneh yang mempelajari metode kultivasi binatang iblis dan menjadi seniman bela diri ulung, status umat manusia di benua itu masih terbilang kurang memadai. Pada saat itulah muncullah klan Putri Duyung. Melihat kesulitan yang dialami manusia, klan Putri Duyung memutuskan untuk membantu dengan mengajarkan mereka teknik pelarangan, metode pembentukan susunan, dan sebagainya, yang saling melengkapi kekuatan masing-masing. Mereka juga mempelajari alkimia dan keterampilan lain dari manusia dan secara bertahap mulai menerima perlindungan manusia. Dapat dikatakan bahwa manusia pada saat itu menjadi terkenal terutama karena klan Putri Duyung.
Tautan yang paling krusial adalah penganugerahan teknik jiwa surgawi. Manusia primitif tidak menyadari pentingnya laut kesadaran, apalagi metode kultivasi jiwa surgawi. Klan Putri Duyunglah yang mengajarkan manusia hal-hal ini, dan baru saat itulah mereka memahami kekuatan jiwa surgawi. Lambat laun, manusia bangkit menjadi ras utama di benua itu. Pada awalnya, hubungan antara manusia dan klan Putri Duyung bersifat bersahabat, dan kedua ras tersebut sangat dekat seperti keluarga. Mereka menikah, bekerja sama, dan berperang melawan ras lain. Namun, seiring berjalannya waktu dan manusia mulai memperluas ambisi mereka, beberapa seniman bela diri manusia mendambakan warisan klan Putri Duyung yang luas. Mereka mulai menyakiti ras Putri Duyung, berharap untuk mengungkap misteri yang lebih besar. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara klan Putri Duyung dan manusia memburuk, dan klan Putri Duyung kehilangan kepercayaan pada manusia, lalu mundur kembali ke wilayah lautan. Putri Duyung yang tetap tinggal di daratan semakin berkurang, hampir punah oleh manusia yang menginginkan warisan mereka. Harus dikatakan bahwa manusia itu membuat pilihan yang salah. Akankah seekor kucing mengajarkan keahliannya kepada harimau tanpa menyisakan beberapa keahlian untuk dirinya sendiri? Manusia tidak pernah mempelajari teknik pamungkas yang sebenarnya dari klan Putri Duyung. Tentu saja, bukan suatu kebohongan bahwa memori warisan klan Putri Duyung adalah suatu harta karun. Seperti teknik kultivasi jiwa dewa ini. Yang Chen meliriknya dan langsung tercengang. Mengendalikan api misterius adalah tugas yang paling menguras jiwa karena merupakan benda suci surga dan bumi. Api tersebut tidak dapat dikendalikan hanya dengan ki sejati, karena memerlukan kekuatan jiwa surgawi untuk memanfaatkan potensi penuhnya. Namun, menggunakan kekuatan jiwa surgawi untuk mengendalikannya akan menghabiskan sejumlah besar kekuatan jiwa surgawi. Tuan muda, bagaimana? Tanya Kai Hong sambil tersenyum. Yang Chen sangat gembira, teknik kultivasi jiwa dewa ini memang sangat mendalam. Jika aku mempraktikkannya, dalam waktu kurang dari setengah tahun, kultivasi jiwa dewaku akan menjadi 3 kali lipat lebih banyak dari rekan-rekanku di alam yang sama. Ini bahkan bukan batasnya. Jika dia menguasainya, alam jiwa surgawinya dapat melampaui para ahli di alam yang sama sebanyak 5 kali lipat atau bahkan lebih dari 10 kali lipat. Sayangnya, tidak banyak waktu tersisa sebelum kompetisi seleksi jenius. Aku hanya harus menebus sebanyak mungkin kultivasi jiwa surgawiku selama waktu ini. Yang Chen tersenyum. Kekuatan jiwa keilahiannya sangat penting baginya. Klan Putri Duyung tidak diragukan lagi merupakan hadiah yang tepat waktu seperti mengirimkan arang di salju. Yang Chen tahu bahwa kekuatan jiwa surgawinya serbaguna dan tidak hanya berguna saat bertarung melawan orang lain. Ada juga banyak aplikasi lain, seperti alkimia, dan pengendalian Myriad Starfire miliknya. Mengendalikan api misterius adalah tugas yang paling menguras jiwa karena merupakan benda suci surga dan bumi. Api tersebut tidak dapat dikendalikan hanya dengan ki sejati, karena memerlukan kekuatan jiwa surgawi untuk memanfaatkan potensi penuhnya. Namun, menggunakan kekuatan jiwa surgawi untuk mengendalikannya akan menghabiskan sejumlah besar kekuatan jiwa surgawi. Tuan muda, Anda tidak perlu khawatir. Klan Putri Duyung kami memiliki beberapa metode rahasia yang dapat menyimpan sementara kekuatan jiwa surgawi kami di laut kesadaran Anda. Ini dapat memperkuat jiwa surgawi Anda untuk sementara, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang kultivasi jiwa surgawi Anda. Namun, metode ini tidak menyelesaikan masalah yang mendasarinya dan bukan solusi permanen. Kai Hong menjelaskan. Mendengar ini, Yang Chen tercengang, teknik rahasia seperti itu ada. Meskipun itu bukan solusi jangka panjang, itu tidak diragukan lagi memecahkan masalah saat ini. Yang Chen menyeringai. Dengan teknik kultivasi jiwa dewa rahasia yang diberikan oleh klan Putri Duyung, Yang Chen mengabdikan dirinya sepenuh hati pada kultivasi tertutup. Hari demi hari berlalu. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. 10 hari kemudian, kota utama Gunung Utara. Menatap pemandangan megah di depannya, Yang Chen terkesima saat dia berdiri bahu-membahu dengan Zhou Haoran, Patriark Zhou. Kota di depan seharusnya adalah kota utama Gunung Utara, kan? Hehe, tentu saja. Selain kota utama Gunung Utara, kota mana lagi yang bisa dibangun dengan kemegahan seperti itu? Zhou Haoran tersenyum tipis. Yang Chen mendongak dan melihat tembok kota setinggi beberapa puluh kaki,
dan kota itu sendiri begitu luas sehingga bahkan kekuatan jiwa dewa pun hampir tidak dapat memahami luasnya sepenuhnya. Para penjaga yang melindungi tembok kota menunjukkan kedalaman fondasi kota utama Gunung Utara. Mereka yang menjaga tembok kota utama Gunung Utara semuanya berada di alam bela diri Yuan, yang mana tidak dapat dibandingkan dengan kota-kota lain. Para ahli di alam bela diri Yuan dianggap sebagai petarung terbaik di tempat-tempat seperti kota Liao, jadi bagaimana mungkin mereka hanya sekadar penjaga gerbang? Reputasi North Mountain County sebagai kekuatan dominan bukanlah suatu yang dilebih-lebihkan. Kita sudah sampai di kota utama Gunung Utara, hehe. Tuan muda Yang Chen, ayo berangkat. Zhou Haoran tersenyum. Yang Chen mengangguk dan melihat sekeliling. Ada banyak keluarga lain seperti mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi pemilihan jenius. Setidaknya ada puluhan suku, masing-masing dengan para jenius dan anggota klan mereka sendiri, datang ke kota utama Gunung Utara. Tujuan mereka jelas. Selain itu, ada juga beberapa seniman bela diri yang berkumpul dalam kelompok 3 atau 2 orang di luar kota. Berbagai kekuatan yang berkumpul di luar kota saja sudah menunjukkan skala dan kekuatan kota utama Gunung Utara. Dibandingkan dengan kekuatan-kekuatan ini, keluarga Zhou yang sudah kuat menjadi agak tidak berarti. Lihat, itu adalah kekuatan Sekte Xiang. Kekuatan Sekte Xiang. Zhou Haoran melirik sekelompok orang yang terbang di atas kepalanya dan berhenti sejenak. Pasti ada setidaknya 1000 orang. Dengan skala seperti itu, sepertinya Sekte Xiang telah membawa semua murid mereka yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi seleksi. Aku ingin tahu apakah Sekte Xiang akan mencapai hasil yang baik tahun ini. Ketika Yang Chen mendengar nama Sekte Xiang, ekspresinya menegang, dan dia teringat pada saudara perempuannya, Yang Kaidi. Dia segera mengirimkan penjelajahan jiwa surgawinya, mencoba melihat situasi di dalam Sekte Xiang. Akan tetapi, saat jiwa keilahiannya mencoba menyelidiki, ia menemui hambatan tak kasat mata dan tidak dapat mendeteksi apapun. Yang Chen tidak dapat menahan tawa. Sekte Xiang memang teliti dalam melindungi anak ajaib mereka, bahkan mencegah eksplorasi jiwa dewa. Bab 248, memilih lokasi ujian. Meskipun menggunakan kekuatan jiwa surgawi dari orang-orang ikan pelangi dapat membantu menyelidiki situasi di balik perlawanan ini, melakukan hal itu tidak ada gunanya. Jika orang lain waspada terhadapnya, dia akan bertindak tidak sopan dengan menyelidiki mereka seperti ini. Sambil berpikir demikian, Yang Chen memperhatikan ekspresi hormat di wajah Zhou Haoran saat ia menatap murid Sekte Xiang di atas dan tak dapat menahan diri untuk bertanya, Tuan Zhou, apakah sekte besar seperti Sekte Xiang selalu mengerahkan begitu banyak bakat untuk berpartisipasi dalam kompetisi seleksi jenius seperti ini? Tentu saja, tidak peduli apakah itu Sekte Kaisar Ming, Sekte Xiang, atau Sekte Tao Tu, atau bahkan Sekte Changhai dan Sekte Yuanshan, mereka tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk mengirim murid-murid mereka untuk berpartisipasi dalam kompetisi seleksi jenius, kata Zhou Haoran sambil tersenyum pahit, itulah bagian yang menjengkelkan bagi kami klan. Ada banyak kesempatan untuk bersinar, tetapi dengan para murid sekte itu, menjadi lebih sulit untuk melakukannya. Semua murid sekte ini sangat elit. Yang Chen agak bingung, mengapa sekte-sekte ini berusaha keras, mengirim ribuan murid sekte dalam dan luar. Apa gunanya? Jika mereka sudah bergabung dengan sekte, berpartisipasi dalam kompetisi seleksi ini tampaknya tidak ada artinya. Itu memang sangat penting. Lagi pula, bukankah tujuan sekte-sekte ini melakukan ini untuk menunjukkan kekuatan generasi mereka? Tidak ada yang ingin sekte mereka kehilangan gengsi, jadi selama kompetisi pemilihan jenius, semua murid berbakat mereka dipamerkan. Zhou Haoran menghela napas, itulah salah satu alasannya, dan alasan kedua adalah untuk merekrut individu-individu berbakat dengan lebih baik. Setiap kompetisi pemilihan jenius, akan selalu ada beberapa orang jenius yang menjadi incaran sekte-sekte ini. Katakan padaku, Yang Chen, temanku, apakah kau lebih cenderung bergabung dengan sekte yang tampil sangat baik dalam kompetisi pemilihan jenius atau sekte yang tampil buruk? Yang Chen tidak dapat menahan senyum, jadi itulah makna di baliknya. Selain itu, ada hadiah berharga bagi mereka yang berhasil masuk ke dalam 10 besar kompetisi seleksi jenius. Jika Anda bisa mendapatkan tempat pertama, nilai harta karun yang akan Anda terima bahkan lebih tak terukur.
Ini dipersiapkan bersama oleh kota utama Beishan dan gerbang gunung utara Sekte Changhai, dan tidak ada sekte yang akan mampu menolaknya. Wajah Zhou Haoran berseri-seri karena kegembiraan, tetapi dia dengan cepat menenangkan diri dan berkata dengan penyesalan, meskipun putriku Yunxi sangat baik, dia masih kurang jika dibandingkan dengan para jenius sekte ini. Setelah Sekte Xiang memasuki kota utama Beishan, tim klan Zhou juga lulus ujian penjaga kota dan dengan megah memasuki kota utama Beishan. Yang Chen berdiri bersama Zhou Haoran dan para tetua keluarga Zhou lainnya, tenggelam dalam pikirannya, dan bertanya, Tuan Zhou, seberapa kuatkah para jenius dari kompetisi seleksi jenius sebelumnya? Sulit untuk mengatakannya, Zhou Haoran menggelengkan kepalanya. Standar para jenius bervariasi dari satu kompetisi ke kompetisi lainnya. Dalam beberapa kasus, ada anak ajaib luar biasa yang mencapai tingkat ke-6 dan ke-7 alam bela diri roh pada usia 18 tahun. Aku tidak tahu seperti apa kali ini. Tentu saja, para jenius ini akan bersaing untuk mendapatkan 10 tempat teratas. Yang Chen, temanku, meskipun mungkin agak sulit bagimu untuk mencapai 10 besar, selama kamu tampil baik, tidak ada yang sulit untuk dilihat oleh sekte papan atas. Yang Chen berkedip saat mendengar ini. Dibandingkan dengan alam bela diri roh tingkat keempat saat ini, mencapai tingkat ke-6 atau ke-7 tampak agak terlalu mengada-ada. Tetapi karena dia telah tiba di kota utama Beishan, dia tidak akan mundur sekarang. Berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dia mengamati bagian dalam kota Beishan main. Dia dapat melihat bahwa para ahli spirit martial realm, yang sangat langka di Great Wilderness, bermunculan dalam jumlah besar. Bahkan para ahli origin martial realm pun tidak jarang. Hal ini membuat Yang Chen menyadari bahwa kekuatannya tidak cukup. Setidaknya, kekuatannya tampak cukup lemah di Beishan Main City. Jadi, dia menemukan tempat tinggal bersama keluarga Zhou di kota utama Beishan. Selanjutnya, waktunya untuk mendaftar. Teman muda Yang Chen, aku harus membawa putriku Yunxi untuk mendaftar. Apakah kamu ingin bergabung dengan kami? Zhou Haoran memberikan undangan. Yang Chen tentu saja tidak akan menolak. Terima kasih, Tuan Zhou. Merupakan ide yang bagus untuk mengikuti tim keluarga Zhou di kota utama Beishan yang luas, karena tidak ada yang tahu apa yang mungkin terjadi. Masih ada 3 hari tersisa sebelum kompetisi seleksi jenius, yang merupakan waktu pendaftaran bagi banyak jenius. Setibanya di tempat pendaftaran, Yang Chen tidak dapat menahan napas dan menghirup udara dingin. Kerumunan massa memenuhi area itu, dan orang-orang dapat terlihat di mana-mana. Terlalu banyak orang, Yang Chen tertawa. Zhou Haoran, yang kaya akan pengalaman dan tidak terkesan, menjawab, ini normal, setiap kompetisi seleksi jenius yang diadakan di kota utama Beishan adalah acara besar bagi Kabupaten Gunung Utara. Ini hanyalah salah satu tempat pendaftaran yang dapat menampung ribuan orang. Faktanya, ada puluhan atau bahkan ratusan lokasi pendaftaran, dan ini hanyalah salah satunya. Jika Anda menambahkan semuanya, bahkan lebih sulit untuk membayangkan berapa banyak orang di sana. Yang Chen juga merasakan skala kompetisi seleksi jenius, yang menggetarkan hatinya yang biasanya tidak emosional. Melihat acara besar ini, hatinya tak kuasa menahan kegembiraan. Zhou Yunxi, yang berdiri di samping mereka, bahkan lebih bersemangat, ayah, aku telah melihat begitu banyak orang jenius. Beberapa dari mereka tidak jauh lebih tua dariku, tetapi aura yang mereka pancarkan bahkan lebih kuat dariku. Sekarang kamu sudah melihatnya, kamu harus bekerja lebih keras lagi. Belajarlah lebih banyak dari teman muda Yang Chen, dan jangan hanya bermain sepanjang waktu, tegur Zhou Haoran. Zhou Yunxi menjulurkan lidahnya. Di bawah bimbingan Zhou Haoran, Yang Chen dan yang lainnya menemukan tempat pendaftaran yang relatif tidak terlalu ramai dan pergi untuk mendaftar. Siapa namamu? Wang Tong. Wang Tong, taruh jarimu di kompas ini dan teteskan setetes darah. Kompas ini untuk menguji usiamu yang sebenarnya. Pemuda bernama Wang Tong itu tidak membuang waktu dan dengan cepat menjatuhkan setetes darah. Wang Tong, mewakili kota Han, berusia 17 tahun, memenuhi syarat untuk mendaftar. Ini token Anda. Anda ditugaskan ke area ujian ke-17. Ingatlah untuk datang tepat waktu dalam 3 hari, yang terlambat tidak diperbolehkan. Zhang Lan, mewakili kota Zan, berusia 18 tahun, memenuhi syarat untuk mendaftar. Ini token Anda, tempat ujian No.
13. Segera, tibalah giliran Zhou Yunxi. Mengikuti perintah ayahnya, Zhou Yunxi dengan sukarela meneteskan setetes darah ke dalam kompas, dan berkata sambil tersenyum, "Zhou Yunxi, ini perintah Tuan Kotaku." Pemeriksa itu berada di alam bela diri asal tanpa mengangkat kepalanya, dia mengeluarkan sebuah token, usia 17 tahun, memenuhi syarat untuk pendaftaran. Ini token Anda, tempat ujian No. 24. Tidak masalah. Zhou Yunxi, memancarkan kepolosan masa muda, tersenyum, "Yang Chen, giliranmu." Yang Chen terkekeh, meneteskan darah ke kompas, dan berkata, "Yang Chen, mewakili Liao Cheng." Pemeriksa itu mendongak, sedikit terkejut, "Yang Chen, ya. 15 tahun, ini token Anda, area ujian ke-121. Bab 249, token alkemis. 15 tahun. Terlalu muda. Anak yang tragis lagi. 18 dan 17 tahun adalah usia terbaik untuk mengikuti kompetisi seleksi jenius. Sayangnya, kompetisi ini tidak peduli berapa usia Anda. Hanya menambah pengalaman. Itu hal yang wajar. Yang Chen tidak mempermasalahkan apa yang dibicarakan orang-orang ini. Dia hanya memperhatikan token itu dengan saksama, yang sangat indah. Di dalamnya terdapat nama, nomor ujian, usia, dan tempat ujian, di antara detail lainnya, yang sepenuhnya menunjukkan statusnya sebagai seorang peserta. Berpikir dalam hati, Yang Chen pun berbicara, "Tuan Zhou." Bukit. Sebelum kata-katanya selesai, Yang Chen melihat seorang pemuda tidak jauh darinya. Demikian pula, pemuda itu juga melihat Yang Chen. Ketika dia melihat Yang Chen, pemuda itu menyipitkan matanya, memperlihatkan seringai. "Jadi itu kamu. Benar, Zhao Xuanwu. Kuharap kau baik-baik saja." Yang Chen menatap pemuda di depannya, yang ternyata tak lain adalah jenius sekte dalam dari sekte Xiang yang telah dikalahkannya di alam liar, Zhao Xuanwu. Zhao Xuanwu datang ke sini untuk mendaftar kompetisi bersama kakak-kakak senior dan juniornya. Setelah melihat Yang Chen, ekspresinya berubah dingin, "Nak, aku tidak menyangka kau akan datang dan berpartisipasi dalam kompetisi seleksi jenius juga. Aku harap kau bisa melewati kompetisi dasar dan memasuki bagian utama seleksi. Kalau tidak, aku tidak akan punya kesempatan untuk mempermainkanmu, dan itu tidak akan menyenangkan." Adik Xuanwu, siapa dia? Seorang jenius sekte Xiang yang ada di sebelahnya bertanya. "Hanya seekor semut tak berarti yang bisa diinjak-injak sampai mati kapan saja. Tidak layak disebut. Ayo pergi." Penghinaan di mata Zhao Xuanwu lebih dari sekadar jelas. Meskipun dia telah dikalahkan oleh Yang Chen, itu adalah masalah masa lalu. Sekarang, dia telah tekun berkultivasi di sekte Xiang. Kekuatannya telah tumbuh pesat, dan dia bahkan telah mencapai tingkat ketiga alam bela diri roh. Mengingat usianya, pencapaian seperti itu memang membuatnya layak dibanggakan di antara para jenius lainnya. Adapun Yang Chen, dia hanyalah seorang pemuda dari Great Wilderness. Dia mungkin baru saja mencapai level pertama Spirit Martial Realm. Dengan kultivasi seperti itu, dalam pandangan Zhao Xuanwu, Yang Chen memang tidak lebih dari seekor semut menyedihkan yang bisa diinjak-injak sampai mati kapan saja. Setelah menyaksikan penilaian Zhao Xuanwu terhadap Yang Chen, jenius sekte Xiang mengangguk sambil berpikir. Ia merasa bahwa Yang Chen hanyalah seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa yang telah memprovokasi Zhao Xuanwu. Ia tidak menganggapnya serius dan berbalik untuk pergi. Hal ini membuat Zhou Haoran merasa malu dan berkata, "Teman muda Yang Chen, kau benar-benar punya banyak musuh. Selain sekte Kaisar Ming, bahkan para jenius dari sekte Xiang tampaknya punya rasa permusuhan terhadapmu." Yang Chen mengerutkan bibirnya, "Hanya dendam lama. Ngomong-ngomong, Senior Zhou, sebaiknya kamu kembali dulu." "Oh, teman muda Yang Chen, apa yang akan kamu lakukan?" Zhou Haoran bertanya dengan bingung. "Junior ingin pergi ke area pendaftaran Jalan Alkimia untuk mendaftar," kata Yang Chen lembut. "Teman muda Yang Chen, apakah kamu benar-benar berencana untuk berpartisipasi dalam penilaian alkimia?" Zhou Haoran tiba-tiba terkejut. Beberapa orang dari keluarga Zhou tidak dapat menahan tawa dan menangis pada saat yang bersamaan. Apakah Yang Chen benar-benar berencana untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri dan alkimia? Yang Chen tersenyum ramah, setelah mempertimbangkan dengan saksama, "Sebagai junior, saya pikir lebih baik mencobanya, terlepas dari apakah saya berhasil atau tidak. Setidaknya saya tidak akan menyesalinya."
Karena kamu sudah memutuskan, aku, sebagai seorang tetua, tidak bisa membujukmu sebaliknya. Namun, masih banyak waktu. Tidak perlu terburu-buru kembali. Ayo kita ikut mendaftar. Setidaknya dengan lebih banyak orang, kita bisa mencegah kecelakaan dan meningkatkan momentummu. Zhou Haoran melambaikan tangannya dan tertawa terbahak-bahak. Yang Chen merasa bersyukur dan berangkat bersama Zhou Haoran ke area pendaftaran Jalan Alkimia. Seperti yang dikatakan Zhou Haoran, memiliki seorang penatua untuk memimpin jalan memang menghemat banyak kerepotan, karena Zhou Haoran familiar dengan banyak peraturan kota utama Beishan, sehingga Yang Chen terhindar dari masalah apapun. Dibandingkan dengan jumlah seniman bela diri yang mendaftar, jumlah orang yang mendaftar untuk alkimia jauh lebih sedikit, setidaknya tidak terlalu ramai. Dalam waktu singkat, Yang Chen menemukan area pendaftaran dengan lebih sedikit orang. Yuan Heng, alkemis kelas 1, tidak memenuhi syarat. Zhang Hui, alkemis kelas 2, berusia 19 tahun. Kau pikir kau bisa menipuku? Minggir. Pemuda bernama Zhang Hui itu berteriak, tidak, aku baru saja berusia 19 tahun hari ini. Bagaimana itu bisa dihitung? Bahkan hari ini, itu tidak ada gunanya. Pergilah. Orang-orang yang menyaksikan kejadian ini tidak dapat menahan napas dingin. Registrasi alkimia juga memiliki ketentuan. Seperti halnya persyaratan dasar untuk penilaian seniman bela diri, tingkat pertama alam bela diri roh dan berusia di bawah 18 tahun, ambang batas pendaftaran untuk alkimia adalah memiliki tingkat alkemis kelas 2 sebelum berusia 18 tahun. Tidak ada keraguan tentang ketatnya persyaratan ini. Misalnya, pemuda bernama Zhang Hui, yang baru berusia 19 tahun hari ini, telah kehilangan kelayakan untuk berpartisipasi dalam penilaian. Hal ini membuat banyak jenius alkimia yang memiliki mentalitas keberuntungan meninggalkan arena sambil mendesah. Setelah beberapa orang di depannya selesai mendaftar, tibalah giliran Yang Chen. Yang Chen menyerahkan perintah tuan kota dan segera meneteskan darahnya ke kompas. Yang Chen, 15 tahun. Di mana token alkemismu? Tanya petugas pendaftaran. Butuh beberapa saat bagi Yang Chen untuk bereaksi, token alkemis. Dia baru ingat bahwa bagi seorang alkemis, simbol identitasnya adalah token alkemis. Ini terkait dengan level dan status alkemis, dan aliansi alkemis di setiap wilayah menyediakan penilaian untuk alkemis. Misalnya, seorang alkemis kelas 2 akan memiliki token alkemis kelas 2 yang mewakili status mereka. Yang Chen kehilangan kata-kata, senior, saya belum sempat menilai token alkemis. Yang lain lagi mencoba memancing di perairan yang bermasalah. Terlalu banyak anak yang tidak memiliki token alkemis. Banyak yang mengira mereka dapat mencapai level alkemis kelas 2, padahal mereka hanya memiliki kemampuan alkemis kelas 1. Tontonan bagus lainnya untuk ditonton. Orang desa lainnya. Banyak orang jenius yang memiliki token alkemis untuk membuktikan identitas mereka. Mereka mengira mereka adalah orang-orang yang berstatus dan mereka yang tidak memiliki token alkemis adalah orang-orang yang rendahan. Setelah mendengar bahwa Yang Chen tidak memiliki token alkemis, petugas pendaftaran meliriknya dengan tidak sabar, cepat dan pergilah ke belakang untuk memurnikan tungku ramuan kelas 2. Seseorang akan mengawasimu di sana. Jika kamu berhasil, itu akan menunjukkan bahwa kamu memiliki level alkemis kelas 2. Pada saat itu, kembalilah ke sini untuk mengambil kartu penilaianmu. Yang Chen bisa mendengar nada meremehkan dalam nada bicara petugas pendaftaran, terutama kata, pergi sana, yang membuat ekspresinya menjadi gelap. Dia kemudian berkata, tidak perlu, aku bisa memurnikan ramuan di sini. Tidak perlu repot-repot pindah ke lokasi lain. Berani sekali kau. Dengan memurnikan ramuan di sini, kau akan membuang-buang waktu semua orang. Bagaimana orang-orang di belakangmu akan mendaftar? Petugas pendaftaran berteriak dengan marah. Yang Chen dengan acuh tak acuh mengeluarkan Purple Elegance dan Furnace, buang-buang waktu. Petugas pendaftaran yang terhormat, saya rasa tidak perlu. Beri saya waktu 60 napas, dan saya bisa memurnikan ramuan kelas 2 untuk Anda. Saya rasa 60 napas hampir tidak bisa dianggap buang-buang waktu, bukan? Bab 250, musuh selalu bertemu. Yang Chen benci jika orang lain mempertanyakan keterampilan alkimianya. Jika itu hanya orang-orang yang tidak penting, dia bisa membiarkannya begitu saja.
Namun, petugas pendaftaran yang sombong ini meremehkannya dan bahkan berbicara dengan kasar, dia tentu tidak keberatan menunjukkan keterampilannya yang sebenarnya dalam alkimia. Hanya karena seseorang tidak memiliki token Master Elixir, bukan berarti mereka bukan seorang alkemis yang berkualifikasi. 60 napas. Haha, apakah anak ini sudah gila? Seperti yang kuduga, dia hanya bocah sombong yang tidak tahu diri. Alkimia membutuhkan perhatian dan ketelitian yang tinggi. Jika tidak cukup teliti, akan sulit untuk memurnikan ramuan. Terkadang, menghabiskan waktu 1 jam atau bahkan 1 hari tidak dianggap lama. 60 napas, dia benar-benar tidak tahu malu. Zhou Haoran, yang berdiri di samping Yang Chen, juga merasa agak malu. Yang Chen terlalu impulsif. Meskipun dia bukan seorang alkemis, dia tahu bahwa sangat sulit untuk memurnikan ramuan dalam 60 napas. Kecuali, tingkat alkimia Yang Chen jauh melampaui apa yang dapat diukur oleh seorang alkemis kelas 2. Hanya pada tingkat itu seseorang dapat memurnikan ramuan tingkat 2 dalam waktu 60 napas. Jika tidak, itu mustahil. Petugas pendaftaran juga memandang Yang Chen dengan jijik, percaya bahwa dia hanya mencoba menarik perhatian. 60 napas, sungguh lelucon. Yang Chen tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Begitu dia mengeluarkan tungku pilnya, dia dengan cepat dan terampil melemparkan bahan-bahan ke dalamnya. Seketika itu juga, ia mengendalikan api dan merawatnya, melakukannya dengan mulus tanpa berkedip. Para jenius alkimia yang tadinya mencibir Yang Chen, tiba-tiba terdiam saat melihat tekniknya. Petugas pendaftaran, yang juga seorang alkemis, membelalakan matanya saat dia melihat keterampilan Yang Chen. Mereka semua ahli dan sangat memahami alkimia. Teknik penyempurnaan dan penguasaan keterampilan Yang Chen jauh dari seorang pemula. 60 napas berlalu dalam sekejap mata. Bahkan sebelum 60 napas, aroma harum tercium dari tungku pil. Segera setelah itu, Yang Chen membuka tungku pil keanggunan ungu, memperlihatkan 4 ramuan harum dan halus kepada semua orang. Ini adalah ramuan warna awan. Itu adalah ramuan warna awan yang dapat memurnikan kotoran dalam tubuh saat dikonsumsi. Ramuan kelas menengah tingkat kedua. Ini, para jenius alkimia yang sebelumnya mencibir Yang Chen, menutup mulut mereka satu per satu. Meskipun mereka diejek, mereka memiliki mata yang jeli. Ramuan warna awan adalah ramuan tingkat 2 yang relatif rumit dan sulit dimurnikan. Menyelesaikan serangkaian tindakan tingkat kesulitan tinggi untuk memurnikan ramuan warna awan dalam waktu 60 tarikan napas, jelas bagi orang bodoh sekalipun bahwa tingkat alkimia Yang Chen pasti lebih dari sekadar alkemis kelas 2. Petugas pendaftaran tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam saat dia mengingat tindakan terampil Yang Chen tadi, masih merasa sulit untuk mencernanya. Dia sendiri adalah seorang alkemis yang telah mencapai level alkemis kelas 3. Namun, bahkan jika dia melakukan serangkaian langkah yang baru saja dilakukan Yang Chen, dia tidak dapat menjamin bahwa dia akan melakukannya dengan lebih baik. Apakah tingkat alkimia Yang Chen benar-benar mencapai tingkat 3? Tuan petugas pendaftaran, apakah saya memenuhi syarat untuk menerima perintah penilaian sekarang? Yang Chen langsung bertanya. Meski tidak nyaman, petugas pendaftaran tetap mengikuti aturan dan menyerahkan. Yang Chen perintah penilaian, area pemeriksaan 42. Setelah menerima token itu, Yang Chen berbalik dan pergi. Hal ini membuat Zhou Haoran yang sedang menonton dari samping tercengang. Yang Chen, temanku, apakah kamu juga ahli dalam bidang alkimia? Selama otak mereka masih berfungsi, jelaslah bahwa pencapaian Yang Chen dalam bidang alkimia tidak hanya terbatas pada seorang alkemis kelas 3. Yang Chen menyeringai namun tidak mengatakan apa-apa. Begitu saja, Yang Chen kembali ke kediaman bersama keluarga Zhou dan, seperti para jenius lainnya yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi seleksi, menunggu penilaian dimulai 3 hari kemudian. Bagi seniman bela diri, 3 hari bagaikan sekejap mata. 3 hari kemudian, sejumlah seniman bela diri berbakat berkumpul di tempat penilaian. Keluarga Zhou membawa harta karun mereka, Zhou Yunxi, ke tempat pemeriksaan yang sesuai dan berkata kepada Yang Chen, temanku, disinilah kita berpisah. Yang Chen menangkupkan kedua tangannya dan berkata, semoga Nona Yunxi memperoleh hasil yang baik dalam ujian, Tuan Zhou, saya permisi dulu. Karena tempat ujiannya berbeda,
Yang Chen tidak berlama-lama dan langsung menuju ke tempat ujiannya sendiri. Area ujiannya adalah area ujian ke-121, yang merupakan satu di antara banyak area ujian lainnya. Butuh usaha yang cukup keras untuk menemukan area ujiannya, karena setiap area ujian berukuran setidaknya 100 km. Area ujiannya adalah nomor 121, dan dia tidak tahu seberapa jauh dia harus pergi untuk sampai ke sana. Saat tiba di area ujian, tempat itu sudah penuh dengan orang. Semua peserta ujian harus berkumpul di sini. Perintah pemeriksa area ujian. Yang Chen patuh dan menemukan tempat di mana para peserta ujian berkumpul, diam-diam mengamati sekelilingnya. Area ujiannya memang sangat luas, dan lebih jauh lagi, jumlah orang yang menonton ujian jauh melebihi jumlah peserta ujian. Jika dilihat sekilas, pasti ada setidaknya beberapa ribu orang. Lihat cepat, itu adalah Penatua Hui dari Sekte Taotu. Penatua Hui adalah seorang penatua dari pintu dalam Sekte Taotu. Jika aku bisa tampil dengan sangat baik dan menarik perhatiannya, aku akan dijamin masuk ke Sekte Taotu. Impianku seumur hidup adalah bergabung dengan sekte besar seperti Sekte Taotu. Ada juga seorang tetua dari Sekte Ziyang. Para jenius itu semuanya luar biasa gembira. Yang Chen mendengarkan diskusi di sekitarnya dan setelah melirik sekelilingnya, dia dengan cepat memahami beberapa hal. Tampaknya berbagai sekte besar akan mengirim para tetua dan mereka yang menduduki posisi tinggi untuk mencari bakat yang layak direkrut dalam kompetisi dasar. Ada orang-orang dari sekte-sekte ini di setiap area ujian. Ini sama sekali tidak aneh, mencari informasi lebih awal selalu lebih baik. Merupakan keuntungan bagi banyak sekte untuk menemukan dan merekrut individu berbakat sedini mungkin. Bagi para jenius ini, kedatangan para perekrut sekte merupakan suatu sumber kegembiraan. Sekilas, Yang Chen melihat banyak jenius sudah menggosok-gosokkan tangan mereka, dengan penuh semangat mengantisipasi persaingan. Tiba-tiba, sebuah suara menarik perhatian Yang Chen. Yang Chen menoleh. Itu Tetua Qian. Itu adalah Tetua Qian dari Sekte Kaisar Ming. Tetua Qian dari Sekte Kaisar Ming juga telah tiba. Hal ini membuat Yang Chen sedikit menyipitkan matanya, teringat pada Tetua Qian dari Sekte Kaisar Ming yang mengejarnya karena kehilangan Dazzling Mind Bell. Segera, dia mengangkat kepalanya dan menatap Tetua Qian, yang sedang dibicarakan oleh orang banyak di panggung tontonan. Dia melihat bahwa Tetua Qian tampak seperti pria tua yang baik dan ramah dengan janggut kambing, tetapi matanya berkedip dengan tatapan dingin dan tajam, membuatnya jelas bahwa dia tidak bisa dianggap enteng. Yang Chen berpikir, seharusnya tidak banyak Tetua Qian di Sekte Kaisar Ming, kan? Memikirkan hal ini, Yang Chen tidak dapat menahan senyum kecut, ini benar-benar membuktikan bahwa pepatah, musuh pasti akan bertemu. Bab 251, Yang Chen, Alam Bela Diri Roh tingkat keempat. Tentu saja, Yang Chen tidak akan gentar menghadapi hal ini, karena bagaimanapun juga ini adalah wilayah kota utama Beishan. Tidak peduli seberapa besar kebencian Tetua Qian terhadapnya atau bahkan keinginannya untuk membunuhnya dengan cara apapun di dunia luar, ketika berada di wilayah kota utama Beishan, bahkan Tetua Qian harus bertindak hati-hati, terlepas dari apakah dia seekor naga atau seekor harimau. Yang Chen tidak tahu seberapa kuat Tetua Qian, tetapi kultivasinya seharusnya tidak melebihi level kelima atau keenam dari alam bela diri asal. Para penguji di dekatnya setidaknya dari alam bela diri asal. Tidak peduli seberapa berani Tetua Qian, dia tidak akan berani bertindak gegabah di sini. Secara komparatif, fondasi kota utama Beishan tampak lebih kuat daripada fondasi sekte-sekte besar seperti Sekte Kaisar Ming. Aku bertanya-tanya apakah Sekte Gunung Yuan dan Sekte Changhai, yang keduanya termasuk di antara tiga kekuatan hegemonik bersama dengan kota utama Beishan, telah mengirim orang ke ujian ini. Yang Chen merenung dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Jika memungkinkan, dia tentu lebih suka bergabung dengan salah satu dari tiga sekte hegemonik untuk berkultivasi. Saat pikirannya mengembara, waktu penilaian pun tiba. Pemeriksa itu berusia setengah baya dan mengenakan pakaian pemeriksa kota utama Beishan. Ia memancarkan aura alam bela diri asal, yang membuat para peserta ujian muda itu takut. Melihat pemandangan ini, sang pemeriksa mengangguk puas dan berkata langsung, "Mulai sekarang, ujian dimulai. 300 orang dari kalian akan memasuki lapangan satu per satu. Saya akan memanggil nama kalian,
dan kalian akan maju untuk diuji. Mereka yang namanya belum dipanggil harus menunggu dengan tenang. Apakah kalian semua sudah mengerti? Kami mengerti. Semua peserta ujian menjawab serempak. Sang penguji mendengus dingin, tidak menunjukkan kebaikan kepada para peserta ujian. Ingat, jangan pernah berpikir untuk menggunakan trik apapun. Siapapun yang melanggar peraturan ujian atau membuat masalah akan langsung didiskualifikasi. Perkataan sang pemeriksa membuat para peserta ujian menelan ludah dengan gugup. Tidak ada seorang pun yang berani menentangnya. Dengan itu, pemeriksa setengah baya itu memberi isyarat, ada 4 bagian dalam ujian dasar. Pertama, menguji kultivasi seni bela diri Anda. Kedua, menguji fisik Anda. Ketiga, menguji kekuatan jiwa surgawi Anda. Dan keempat, menguji kekuatan menyerang Anda. Keempat bagian ini akan menguji bakat Anda dari semua aspek. Di keempat bagian ini, tidak ada peringkat untuk ujian kultivasi. Untuk 3 bagian lainnya, kami akan menggolongkannya sebagai kelas 1 hingga kelas 9. Total skor Anda tidak boleh lebih dari 12 kelas jika Anda ingin maju ke babak berikutnya dalam kompetisi seleksi. Mengerti? Nomor 1, Long Yun, mulai penilaian. Saat suara pemeriksa jatuh, pemuda bernama Long Yun bergegas melangkah maju, takut jika penundaan sekecil apapun akan membuat pemeriksa tidak senang. Pemeriksa itu bahkan tidak melihat ke arah Long Yun. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya, letakkan tanganmu di bola kristal ini, dan salurkan ki sejatimu ke dalamnya. Sebuah gas akan muncul di bola kristal, yang akan menentukan kultivasi seni bela dirimu. Ya, Long Yun segera meletakkan tangannya di bola kristal, ki sejati menyelidikinya, dan segera gelembung-gelembung gas naik di dalam bola kristal. Long Yun, 17 tahun, alam bela diri roh tingkat pertama. Pemeriksa memberi isyarat. Hahaha. Petik 2. Kultivasi seni bela diri Long Yun membuat banyak orang tertawa. Memiliki alam bela diri roh tingkat pertama di usianya memang tidak terlalu mengesankan. Pemeriksa juga tidak terlalu puas, berbicara dengan dingin, tunggu di samping. Saat sang pemeriksa selesai berbicara, pemeriksa lain yang bertugas mencatat nilai, mencatat, nomor 1, Long Yun, alam bela diri roh tingkat pertama. Pemuda bernama Long Yun hanya bisa berdiri tak berdaya di samping. Kemudian, sang pemeriksa memanggil, nomor 2, Si Xingwen. 16 tahun, alam bela diri roh tingkat kedua. Wang Wu, 17 tahun, alam bela diri roh tingkat kedua. Satu persatu para pemuda mulai menjalani penilaian kultivasi bela diri mereka. Pada saat yang sama, para tetua berbagai sekte di panggung menonton mengamati para peserta ujian. Para tetua sekte ini memiliki tempat duduk khusus, duduk bersama sambil berpura-pura membahas para peserta ujian. Kandidat-kandidat tahun ini terlihat biasa saja, hanya berada di antara alam bela diri roh tingkat pertama dan kedua. Tetua Hui dari sekte Taotu menggelengkan kepalanya, jelas belum menemukan kandidat yang cocok. Penatua Hui, untuk kompetisi seleksi jenius ini, seberapa tinggi standar rekrutan Tai Tu Zong? Kata Penatua Qian di sampingnya sambil tersenyum. Penatua Hui mendengus, saya khawatir saya tidak dapat memberitahu Anda hal itu, Penatua Qian, tetapi saya baru saja mengamati seorang anak muda yang telah mencapai alam bela diri roh tingkat ketiga. Aku ingin tahu apakah Penatua Qian tertarik. 18 tahun dan baru berada di alam bela diri roh tingkat ketiga, ya. Kultivasi seni bela diri seperti itu agak tidak memadai untuk memasuki sekte dalam sekte Kaisar Ming kita. Tetapi jika fisik dan bakat mereka sedikit lebih baik, itu akan dapat diterima, kata Penatua Qian dengan malas. Pemeriksa yang menilai para kandidat juga jelas tidak terlalu puas dengan kinerja para kandidat di area pengujiannya. Pada awalnya, ia memanggil nama-nama dengan antusias, tetapi kemudian, ia tidak punya banyak harapan. Wang Tao, alam bela diri roh tingkat kedua. Alam bela diri roh tingkat pertama. Sebagian besar kultivasi seni bela diri para kandidat hanya pada alam bela diri roh tingkat pertama dan kedua. Beberapa kandidat yang lebih berbakat telah mencapai alam bela diri roh tingkat ketiga. Kultivasi seperti itu sebenarnya cukup bagus. Jika mereka mencapai ini pada usia 15 atau 16 tahun, mereka akan dianggap sangat baik. Namun, mereka yang mencapai alam bela diri roh tingkat ketiga sudah berusia 17 atau 18 tahun. Hasil mereka biasa saja, tidak sampai sangat baik. Saat sang pemeriksa tenggelam dalam pikirannya,
ia akhirnya memanggil nama peserta ujian berikutnya. Ia berkata perlahan, "Nomor 280, Yang Chen." Saat ia menyebut nama Yang Chen, alis sang pemeriksa sedikit terangkat. Itu karena daftar tersebut mencatat usia anak-anak muda berbakat ini, dan Yang Chen baru berusia 15 tahun. Hal ini mendorong pemeriksa untuk mendongak, dan dia melihat Yang Chen berjalan ke arahnya. Yang Chen tidak menunggu sang pemeriksa berbicara dan segera meletakkan tangannya di bola kristal, menyalurkan ki sejatinya ke dalam. Melihat Yang Chen bertindak atas kemauannya sendiri, pemeriksa diam menunggu hasilnya. Waktu berlalu. Tiba-tiba, satu gelembung gas muncul di bola kristal, diikuti oleh gelembung kedua, ketiga, dan keempat, semuanya menggelembung di dalam bola. Spirit Martial Realm tingkat keempat. Mata sang pemeriksa terbelalak. Tak lama kemudian, dia melirik Yang Chen, yang tampak sangat tenang. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Yang Chen, berusia 15 tahun, alam bela diri roh tingkat keempat." Begitu kata-katanya diucapkan, para tetua dari berbagai sekte semua membelalakkan mata, dan jiwa suci mereka menyelidiki ke arah Yang Chen, mencoba menyelidikinya. Jelaslah bahwa Yang Chen telah memenuhi kriteria perekrutan mereka. Tetua Hui berseru, "Saya baru saja mengatakan tidak ada kandidat yang baik, tetapi saya tidak pernah menyangka kandidat yang baik akan muncul begitu saja." Berusia 15 tahun dan sudah berada di alam bela diri roh tingkat keempat, ini tidak buruk sama sekali. Jika dia bergabung dengan sekte Taotu kita, dia memang layak untuk dikultivasikan. Begitu dia selesai berbicara, Penatua Qian menyela, "Penatua Hui, apakah sekte Taotu-mu tidak punya dasar? Kita bahkan belum sampai pada penilaian fisik dan bakat, dan kau sudah begitu putus asa. Apakah kau benar-benar tidak melihat dunia atau kau hanya berpura-pura?" Bab 252, Bakat Kelas 1. Dia mengatakan hal ini, tidak ditujukan pada Tetua Hui, tetapi pada Yang Chen. Ketika dia mendengar nama Yang Chen dan mencocokkannya dengan potret yang telah diperolehnya, bahkan jika dia bodoh, dia akan tahu bahwa Yang Chen adalah pemuda yang ingin dia bunuh. Memikirkan dendam di antara mereka, Penatua Qian menjadi sangat marah. Beraninya seekor semut di alam bela diri roh mengambil lonceng pikiran memukau miliknya. Faktanya, Yang Chen telah memenuhi persyaratan minimum bagi sektenya untuk merekrut para jenius dan bahkan melampaui mereka jauh lebih banyak. Namun, mengingat permusuhan antara dirinya dan Yang Chen, bagaimana mungkin dia membiarkan Yang Chen bergabung dengan sekte Kaisar Ming? Jika dia melakukannya, kepada siapa dia akan meminta lonceng pikiran memukau miliknya yang berharga? Menyadari hal ini, Tetua Qian, yang tidak berniat merekrut dirinya sendiri, tentu saja tidak keberatan mengejek Tetua Hui. Dia membuat posisi Tetua Hui lebih tegas. Tetua Hui dari sekte Taotu tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan Tetua Qian. Dia menggaruk dagunya dan terkekeh, "Jika Tetua Qian tidak menginginkan orang jenius seperti itu, kami dari sekte Taotu tidak akan bersikap sopan. Saya harap Anda masih akan berpikir demikian nanti." Banyak jenius, demi berpartisipasi dalam kompetisi pemilihan jenius, secara sembrono mengambil ramuan untuk kultivasi tanpa mempedulikan fondasinya. Para jenius seperti itu mungkin tampak mempesona sesaat, tetapi mereka secara alami akan terungkap selama penilaian bakat. Tetua Qian mencibir. Penatua Hui menyipitkan matanya sedikit. Meskipun kata-kata Penatua Qian membuatnya agak tidak senang, apa yang dikatakannya tidak sepenuhnya salah. Kultivasi seni bela diri Yang Chen yang mencapai tingkat keempat alam bela diri roh pada usia 15 tahun memang menakjubkan. Mungkin pihak lain benar-benar mengabaikan fondasi mereka dan dengan paksa maju. Kejeniusan semacam ini seringkali hanya memiliki satu hasil, momen kecemerlangan, tetapi tidak pernah maju melampaui alam bela diri roh dalam hidup mereka. Orang-orang jenius seperti itu tentu saja bukan yang diinginkan sekte Taotu. Akan tetapi, dia tidak terburu-buru, tetap tenang dan mengamati dengan cermat. Di sisi lain, seorang tetua dari sekte Huangshan, salah satu dari 6 sekte, menguap dan berkata, "Hehe, menurutku anak ini cukup baik. Bukankah kalian dari sekte Huangshan lebih fokus pada alkimia? Tetua Yu, bagaimana mungkin kalian juga di sini untuk mencari ahli bela diri? Menurut praktik yang biasa, kalian seharusnya mencari ahli alkimia pada saat penilaian mereka." Tetua Hui bertanya dengan rasa ingin tahu.
Hehe, kita sudah punya cukup banyak orang di sana. Apakah kamu hanya boleh mencari bakat bela diri, dan Sekte Huangsan kita tidak boleh ikut campur? Tetua Yu memutar matanya. Saya hanya khawatir sekte Anda yang berfokus pada alkimia tidak akan cukup menarik bagi para jenius seni bela diri. Tetua Hui tertawa. Omong kosong, sekte kita punya banyak sekali ramuan ajaib, jenius bela diri mana yang tidak ingin bergabung dengan sekte Huangsan kita? Tetua Yu, yang merasa titik lemahnya ditusuk, menggertakkan giginya dan berteriak dengan marah. Selama beberapa saat, keduanya mulai bertengkar secara verbal, dan tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan mereka. Pada saat yang sama, putaran penilaian pertama berakhir. Meskipun ada beberapa bakat yang mengesankan setelahnya, mereka masih kalah dibandingkan dengan kultivasi alam bela diri roh tingkat keempat Yang Chen. Karena baru berusia 15 tahun dan telah mencapai alam bela diri roh tingkat keempat, tentu saja menarik perhatian semua orang. Beberapa sekte yang bukan milik 3 hegemon dan 6 sekte telah mulai memerintahkan penyelidikan terhadap Yang Chen. Bagi kekuatan setingkat 6 sekte, penampilan Yang Chen tidaklah cukup menarik perhatian mereka, namun tidak demikian halnya dengan sekte-sekte yang lebih kecil. Selain 3 hegemon dan 6 sekte, ada banyak sekte kuat lainnya di daerah Gunung Utara, tetapi kekuatan mereka masih agak kalah dibandingkan dengan 6 sekte. Begitulah, penilaian pertama berakhir, dan setelah istirahat sejenak, mereka memasuki babak kedua, penilaian fisik. Pemeriksa itu berkata dengan jelas, lihat ruangan kecil ini. Ini adalah ruangan yang dirancang khusus untuk menguji fisik Anda. Begitu Anda memasukinya, petugas ruangan akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap tubuh Anda. Ruangan itu akan memberikan penilaian yang paling akurat terhadap fisik Anda. Pada saat itu, saya akan membagi hasil yang ditentukan oleh ruangan menjadi 9 tingkatan bakat fisik, dengan tingkat ke-9 menjadi yang terburuk dan tingkat pertama menjadi yang terbaik. Adapun bakat khusus, itu merupakan bakat yang tak tertandingi dan tak tertandingi. Penguji itu terkekeh, jelas tidak menyangka ada di antara anak-anak muda ini yang memiliki bakat khusus. Mencapai bakat tingkat 2 sudah dianggap sebagai fisik yang istimewa, sedangkan bakat kelas 1 adalah bakat tubuh surgawi yang langka. Adapun bakat khusus, mereka akan lebih menonjol di antara bakat tubuh surgawi, sesuatu yang hanya dapat dilihat sekali dalam 100 tahun. Dalam beberapa kompetisi seleksi daerah pegunungan utara, bahkan mungkin tidak ada satu pun. Jika itu benar-benar muncul, itu akan menjadi harta karun yang semua orang akan berebut untuk mendapatkannya, dan seluruh kota utama Beishan mungkin tidak akan bisa tetap tenang. Yang Chen memandang ruangan kecil itu, menyentuh dagunya, dan merenung. Ruangan untuk menguji fisik seperti itu cukup umum, dan fasilitas seperti tempat ujian ini agak kasar dibandingkan dengan apa yang pernah dilihatnya di kehidupan sebelumnya. Namun, mereka masih mampu menguji bakat fisik, yang jauh lebih baik daripada tidak dapat menguji bakat fisik sama sekali di tempat-tempat seperti Great Wilderness. Dan para peserta ujian pun mulai memasuki ruangan satu per satu. Ma Hongrui, bakat kelas 4. Liu Haixing, bakat kelas 5. Bakat tingkat ketiga. Bakat tingkat kedua. Ketika bakat kelas 2 ini muncul, ia langsung menarik perhatian banyak orang. Setelah diamati lebih dekat, bukankah orang ini adalah Long Yun, pemuda yang diolok-olok di awal karena hanya memiliki alam bela diri roh tingkat pertama? Long Yun awalnya hanya memiliki kultivasi spirit martial realm tingkat pertama, yang dibenci oleh semua orang. Lagi pula, di usianya, hanya memiliki kultivasi spirit martial realm tingkat pertama memang terlalu rendah. Tidak ada yang terlalu memikirkan bakatnya. Tetapi siapakah yang tahu bahwa bakatnya ternyata merupakan bakat kelas 2? Long Yun ini, lumayan. Tetua Hui dari Sekte Taotu bergumam, dengan kultivasi alam bela diri roh tingkat pertama, tampaknya latar belakangnya tidak terlalu bagus. Kalau tidak, bagaimana mungkin bakat seperti ini bisa diabaikan? Anak ini punya potensi dan layak untuk dibina. Mata Penatua Hui berbinar karena tertarik, tampaknya terkesan oleh bakatnya. Tepat ketika semua orang mengira bahwa bakat kelas 2 akan menandai akhir, dalam waktu secangkir teh, tiba-tiba, mata penguji melebar, diikuti oleh pengumuman, Wang Wu, bakat kelas 1. Ketika pernyataan ini keluar, hal itu menyebabkan keributan. Apa? Bakat kelas 1. Mendengar pengumuman tentang bakat kelas 1 Wang Wu, semua orang terkejut.
Bahkan dalam kompetisi seleksi jenius, paling banyak hanya akan ada selusin talenta kelas 1. Tidak disangka akan ada satu di tempat ujian ini. Hal ini membuat banyak tetua dari sekte yang datang ke tempat ujian ini untuk menemukan para jenius tersenyum gembira, berpikir bahwa pilihan mereka untuk datang ke sini adalah benar. Mata tetua Qian dari sekte Kaisar Ming hampir keluar, bakat kelas 1, hahaha, bagus. Ini benar-benar jenius, tidak seperti sampah yang mengandalkan cara untuk meningkatkan kultivasi mereka dengan paksa. Bab 253, Kesalahan Deteksi. Penatua Qian, apa terburu-buru? Bakat kelas 1 ini belum tentu milik sekte Kaisar Ming milikmu. Tetua Hui berkata dengan nada tidak puas. Hehe, kalau begitu mari kita berkompetisi secara adil dan melihat siapa yang dapat merebut kejeniusan ini dengan bakat kelas 1. Penatua Qian mengangkat sudut mulutnya, jelas memiliki sejumlah kepercayaan diri. Hal ini membuat Tetua Hui mengerutkan kening diam-diam, merasakan firasat buruk. Dalam kompetisi pemilihan jenius di masa lalu, dalam hal memperebutkan para jenius, sekte Taotu mereka sering kali sedikit lebih rendah daripada sekte Kaisar Ming. Tidak ada jalan lain, sekte Kaisar Ming seringkali memiliki banyak keuntungan dalam menarik para jenius, memberi mereka lebih banyak inisiatif. Dengan kemunculan Wang Wu yang memiliki bakat kelas 1, hampir seluruh tempat itu menjadi heboh, dan banyak sekte sudah mulai berusaha keras untuk mengundang Wang Wu bergabung dengan mereka. Bagaimanapun, bakat kultivasi seni bela diri kelas 1 benar-benar mencengangkan, peringkatnya hanya di bawah bakat istimewa yang hanya muncul sekali dalam seabad. Tak ada seorang pun yang tidak ingin memenangkan hatinya. Bahkan Yang Chen agak terkejut, karena bakat kelas 1 ini pasti berarti bahwa Wang Wu memiliki bakat tubuh surgawi. Namun, dia tidak ambil pusing. Apa hubungannya bakat orang lain dengan dirinya? Tepat saat dia berpikir demikian, tiba-tiba, Yang Chen tersenyum. Setelah Wang Wu diuji dan memiliki bakat kelas 1, dia berdiri di tempat, gembira seperti kodok yang akhirnya mencicipi daging angsa. Kemudian, dia menatap Yang Chen dengan tatapan provokatif, seolah memberitahunya bahwa dia, Wang Wu, adalah protagonis dari ujian ini, bukan Yang Chen. Yang Chen terkekeh menanggapinya, dia tidak pernah merasakan permusuhan apapun dari Wang Wu sebelumnya, tetapi siapa yang mengira bahwa Wang Wu akan mulai pamer padanya tepat setelah penampilannya yang menakjubkan. Pasti beginilah yang terjadi ketika seseorang memperoleh ketenaran. Yang Chen meregangkan tubuhnya dengan malas, sambil berpikir dalam hati bahwa ia berharap Wang Wu tidak akan memprovokasinya, jika tidak, ia tidak keberatan membuatnya membayar harganya. Segera setelah giliran Wang Wu berakhir, tibalah saatnya untuk penilaian Yang Chen dalam tes fisik. Yang Chen, giliranmu. Penguji yang penasaran dengan bakat Yang Chen berkata sambil tersenyum. Dia sudah melihat satu bakat kelas 1. Jika bakat lain muncul, itu akan menarik. Yang Chen membungkuk hormat kepada penguji dan kemudian melangkah ke ruang kecil di depan. Saat memasuki ruangan, Yang Chen melihat sekelilingnya. Ada beberapa lapisan larangan di sekitar ruangan, dan larangan ini dirancang khusus untuk menguji bakat fisik. Seperti yang diharapkan, begitu dia masuk, dia mengaktifkan mekanisme larangan, dan energi spiritual yang tersimpan dalam larangan ini menembus ke dalam tubuhnya. Dia tidak melawan dan membiarkan ki sejati dari larangan itu mengalir melalui tubuhnya untuk menguji fisiknya. Tak lama kemudian, ujiannya pun selesai, dan Yang Chen merasakan ada suatu kekuatan yang mendorongnya keluar dari ruangan kecil itu. Segera setelah itu, dia mendengar penguji mengumumkan dengan keras, Yang Chen, bakat kelas 3. Mendesah. Hal ini membuat banyak orang menggelengkan kepala karena kecewa. Bahkan sang penguji pun mengerutkan kening, tampaknya sangat kecewa dengan bakat Yang Chen. Terutama Penatua Qian dari sekte Kaisar Ming, yang mencibir ketika melihat Yang Chen hanya memiliki bakat kelas 3, apa yang kukatakan? Anak ini hanya menggunakan cara khusus untuk meningkatkan level kultivasinya secara paksa. Dia bodoh. Dia bisa saja memiliki kesempatan untuk memasuki alam bela diri asal dalam kehidupan ini dengan bakat kelas 3-nya, tetapi anak ini dengan keras kepala meningkatkan level kultivasinya melalui cara yang tidak sah dan memutuskan potensi masa depannya. Apa gunanya? Pada akhirnya, dia hanya tidak berguna. Tetua Hui dari sekte Taotu, yang awalnya menaruh hormat tinggi pada Yang Chen, juga mengerutkan kening dan tidak bisa membantah kata-kata Tetua Qian. Memang,
bakat kelas 3 bisa dianggap cukup bagus, setidaknya sudah kelas 1. Jika seseorang bisa memasuki alam bela diri roh sebelum berusia 13 tahun, sekte-sekte ini akan menyambut para jenius seperti itu dengan tangan terbuka. Akan tetapi, meskipun bakat kelas 3 sangat bagus, itu tidak cukup untuk mendukung Yang Chen mencapai alam bela diri roh tingkat keempat di usia yang begitu muda. Satu-satunya penjelasannya adalah Yang Chen secara paksa meningkatkan tingkat kultivasi seni bela dirinya melalui cara seperti melepaskan kesempatan untuk memasuki alam bela diri asal di masa depan. Kasus seperti itu bukan hal yang jarang terjadi. Banyak jenius yang mengira mereka pintar dan ingin bersinar dalam kompetisi seleksi, jadi mereka sengaja meningkatkan tingkat kultivasi seni bela diri mereka, menyebabkan ketidakstabilan dalam fondasi mereka, dan masa depan yang mengkhawatirkan. Tetapi mereka tidak tahu bahwa sekte-sekte besar ini tidak bodoh dan tidak akan tertipu. Namun, bagaimana mereka tahu bahwa cara Yang Chen berada di luar imajinasi mereka? Dia tidak akan melakukan hal-hal bodoh seperti secara paksa menerobos tingkat kultivasinya dan memutus potensi masa depannya. Saya sudah melihat banyak pemborosan semacam ini, tunggu saja. Saat penilaian kekuatan dimulai, warna aslinya akan terungkap. Tingkat kultivasi yang telah dinaikkan secara paksa mungkin tampak seperti berada di alam bela diri roh tingkat keempat, tetapi akan lebih baik jika dia dapat menampilkan kekuatan alam bela diri roh tingkat kedua. Penatua kian mengelus dagunya, tampak sangat berpengetahuan. Yang Chen keluar dari ruangan pada saat ini dan agak terkejut. Hanya bakat kelas 3. Saat dia memikirkannya, ketika dia kembali ke kerumunan, dia tiba-tiba mendengar bahwa Wang Wu, yang telah memperoleh bakat kelas 1, mencibir, ternyata hanya sia-sia saja yang telah meningkatkan tingkat kultivasi seni bela dirinya melalui cara yang tidak bermoral. Dengan bakat yang buruk seperti itu, apa gunanya meningkatkan tingkat kultivasi Anda? Menjadi seorang jenius berarti lebih disukai oleh surga. Memikirkan hal ini, Wang Wu sangat gembira, karena dia bisa meramalkan berbagai sekte yang bertarung untuknya, bahkan termasuk sekte besar seperti sekte Changhai dan sekte Yuanshan. Ia ditakdirkan untuk melambung tinggi, dan meskipun Yang Chen tampak mengesankan sebelumnya dan mencuri perhatiannya, semuanya tidak berarti apa-apa pada akhirnya. Mendengar provokasi Wang Wu, Yang Chen tertawa dan berkata, "Oh, kalau begitu aku penasaran ingin tahu bagaimana kamu memperoleh kebaikan surga. Saudara Wu, jangan hiraukan dia. Anak ini akan menunjukkan sifat aslinya di ujian penilaian kekuatan nanti." Kudengar ayahku berkata bahwa penampilan kultivasi bela diri saja tidak berarti apa-apa. Karena dia telah meningkatkan kultivasinya secara paksa melalui cara yang tidak sah, pasti ada banyak masalah dengannya, dan kultivasi bela dirinya hanyalah cangkang kosong. Seorang jenius muda menyanjung Wang Wu sambil tersenyum. Wang Wu sangat tanggap dan mengangguk, "Namamu Luo Zhen, kan? Jangan khawatir, saat aku bergabung dengan sekte besar, aku akan memberikanmu kata-kata yang baik." Ah! Mata Luo Zhen memerah karena kegembiraan saat mendengar ini. "Terima kasih, Saudara Wu." Yang Chen menyaksikan adegan ini dan tidak dapat menahan tawa melihat betapa cepatnya orang-orang berubah pikiran. Akan tetapi, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya dan malah merenungkan penilaian bakat dalam benaknya. Sepertinya penilaian bakat di kota utama Beishan sedikit lebih buruk daripada yang kualami di kehidupanku sebelumnya. Aku memiliki ki sejati bawaan, yang, meskipun disempurnakan, seharusnya cukup untuk bakat yang sangat istimewa, atau setidaknya bakat kelas 1. Aku tidak menyangka itu hanya bakat kelas 3. Yang Chen tidak bisa menahan rasa Bab 254, Tes Kekuatan Khusus. Di dunia yang luas ini, ada berbagai macam keajaiban. Beberapa orang jenius terlahir dengan truki bawaan, yang disebut tubuh surgawi bawaan. Itu adalah semacam bakat yang sangat mendominasi dalam tubuh surgawi, karena truki bawaan sangat langka. Memiliki ki sejati bawaan memungkinkan mereka melakukan banyak hal yang tidak dapat dilakukan dengan ki sejati yang diperoleh, jadi tubuh surgawi bawaan merupakan eksistensi yang diimpikan banyak orang, dan menyebutnya sebagai bakat khusus bukanlah sesuatu yang berlebihan. Meskipun Yang Chen tidak dilahirkan dengan ki sejati bawaan, ia memang memiliki ki sejati bawaan yang mengelilinginya, jadi menyebutnya tubuh surgawi bawaan tidak bertentangan. Sayangnya, fasilitas di Kabupaten Gunung Utara tidak cukup akurat untuk mendeteksi ki sejati bawaannya.
Tentu saja, Yang Chen tidak terlalu peduli dengan orang-orang ini. Dia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menunggu dimulainya bagian penilaian berikutnya. Bagian ketiga, penilaian kekuatan serangan. Sama seperti pertarungan Yang Chen dengan Zhou Yunxi, bagian ini mendeteksi kekuatan serangan mereka untuk menentukan apakah fondasi seorang jenius cukup stabil. Jika fondasi seorang jenius tidak stabil, kekuatan serangannya akan jauh lebih lemah daripada yang ditunjukkan oleh tingkat kultivasinya, menjadikan bagian ini aspek penting dari sekian banyak ujian di North Mountain County untuk para jenius. Kebanyakan orang berpikir bahwa Yang Chen akhirnya akan memperlihatkan sifat aslinya di bagian ini. Jika fondasinya tidak stabil, kekuatan serangannya tidak akan dapat menandingi kultivasi seni bela diri miliknya. Sekarang, sang penguji berkata dengan keras, apakah Anda melihat prasasti batu di depan Anda? Ini adalah prasasti King Kong, yang dirancang khusus untuk menguji kekuatan serangan. Prasasti King Kong terbuat dari bahan khusus, dan selama ki sejati Anda dilepaskan ke prasasti tersebut, saya akan menentukan peringkat Anda berdasarkan tingkat lekukan di prasasti tersebut. Tentu saja, ada juga peringkat khusus, tetapi mencapainya tidaklah mudah. Penguji terlalu malas menjelaskan terlalu banyak dan langsung melambaikan tangannya dan membacakan nama kandidat pertama. Long Yun, kekuatan tingkat 7. Banyak orang tidak terkejut dengan hasil ini. Setelah itu, pangkat kekuatan 5, pangkat kekuatan 7, pangkat kekuatan 6, pangkat kekuatan 4. Yang tertinggi adalah power rank 4. Semua jenius ini menggunakan jurus terkuat mereka untuk menyerang prasasti King Kong, karena takut kalau mereka tidak akan tampil cukup baik. Namun, ujian prasasti King Kong masih sangat akurat. Bahkan jika para jenius mengerahkan seluruh upaya mereka, peringkat tertinggi hanya peringkat 4. Wang Wu, peringkat kekuatan 4. Pemeriksa itu mengusap dagunya dengan puas. Wang Wu telah mencapai alam bela diri roh tingkat kedua dengan tingkat kekuatan 4, yang berarti ia memiliki fondasi yang sangat stabil, bahkan menunjukkan tanda-tanda tingkat ketiga. Tampaknya Wang Wu memang memiliki tubuh surgawi yang langka. Jika tidak, mencapai tingkat kekuatan 4 di alam bela diri roh tingkat kedua adalah hal yang sulit. Tidak lama setelah Wang Wu, giliran Yang Chen. Penampilan Yang Chen mengundang ejekan banyak orang jenius. Wang Wu menyilangkan lengannya dan menyeringai, anak ini akhirnya akan menunjukkan warna aslinya di bagian ini. Banyak sekte tidak menaruh banyak harapan pada Yang Chen, karena mereka semua percaya bahwa kekuatan serangannya tidak akan sekuat itu. Fondasi yang tidak stabil bagi seorang jenius dengan kultivasi bela diri yang tinggi hanyalah cangkang kosong, dan warna aslinya akan terungkap dalam satu gerakan. Paling-paling, dia akan memiliki kekuatan peringkat 5 atau peringkat 6 dengan bakat tingkat ketiganya. Pada usia 14 atau 15 tahun, dia hanya bisa mencapai alam bela diri roh tingkat kedua paling banyak. Kekuatan yang diperoleh dengan meningkatkan level kultivasinya secara paksa hanya bisa menyamai alam bela diri roh tingkat pertama. Menurutku sulit baginya untuk mencapai kekuatan tingkat 6, mungkin hanya tingkat 7. Saat semua orang berdiskusi, Yang Chen sudah memegang tombak peraknya, dan segera setelah itu, ki sejati bawaan menyelimuti ujung tombak itu. Saat berikutnya, jurus petir tiba-tiba terbentuk. Gerakan macam apa ini? Guntur dan kilat. Tak seorang pun yang tidak terkejut. Sang pemeriksa juga menghirup udara dingin dengan tajam, karena teknik guntur dan petir sangat langka. Yang Chen mencengkeram tombak perak itu, dan dalam sekejap, dia melepaskan serangan tombak dengan kekuatan pamungkas ki sejati bawaan dan asal guntur surgawi, yang membombardir prasasti King Kong secara menyeluruh. Segera setelah itu, suara yang memekakkan telinga bergema, dan prasasti King Kong menjorok lebih dari setengahnya, yang membuat pemeriksa menggosok matanya seolah-olah dia tidak berani mempercayai penglihatannya sendiri. Mulutnya menganga, dia ragu-ragu dengan kata-kata seolah-olah dia tidak tahu bagaimana berbicara lagi. Dari panggung tontonan, penatua Qian dari Sekte Kaisar Ming tidak sabar untuk menyaksikan Yang Chen mengambil tindakan, dan dia berteriak keras sekarang, pemeriksa Liu, apa hasil penilaian ini? Pemeriksa Liu menarik napas dalam-dalam dan berkata, Yang Chen, kekuatannya luar biasa. Apa? Saat pernyataan ini diucapkan, seluruh tempat menjadi gempar. Bagaimana mungkin, kekuatan yang luar biasa? Ini sama sekali tidak mungkin.
Hanya seorang jenius di tingkat ke-6 alam bela diri roh atau lebih tinggi dengan keterampilan pamungkas yang diajarkan secara pribadi oleh sekte yang dapat mencapai tingkat kekuatan luar biasa dengan sekuat tenaga. Bagaimana mungkin seorang pria kecil di tingkat ke-4 alam bela diri roh dapat mencapainya? Dia baru saja mengejek Yang Chen karena memperlihatkan warna aslinya, tapi sekarang. Kekuatan luar biasa, apakah ini yang disebut fondasi tidak stabil? Jika Yang Chen dapat menyerang tingkat ke-6 alam bela diri roh dengan kekuatan tingkat ke-4-nya, itu berarti fondasi Yang Chen terlalu kokoh, dan dia dapat menembus tingkat ke-4 kapan saja. Banyak orang bingung bagaimana menjelaskannya. Jika Anda mengatakan fondasi Yang Chen tidak stabil, lalu apa sebenarnya maksudnya? Tidak diragukan lagi, orang yang paling malu pastilah Penatua Qian. Perlu diingat bahwa dia baru saja dengan yakin menyatakan bahwa fondasi Yang Chen tidak stabil, dan bahwa penilaian kekuatan ini akan terjadi saat warna asli Yang Chen terungkap. Tapi sekarang, kekuatan luar biasa ini benar-benar menamparkan wajahnya. Penatua Qian tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan kesal, "Pemeriksa Liu, Anda tidak mungkin salah lihat, bukan?" Pemeriksa Liu dengan dingin menegur, apakah Penatua Qian meragukan kemampuanku? Tidak, aku tidak berani. Tetua Qian memikirkan kekuatan kota utama Kabupaten Gunung Utara, dan momentumnya dengan cepat turun lebih dari setengahnya, dan dia buru-buru tersenyum meminta maaf. Pemeriksa Liu tidak repot-repot memperhatikannya. Sementara yang lain mungkin telah memberikan muka kepada Sekte Kaisar Ming, kota utama Kabupaten Gunung Utara tidak perlu melakukannya. Sebaliknya, Tetua Huilah yang mengejeknya tanpa henti, "Hehe, bukankah Tetua Qian baru saja mengatakan sesuatu? Dia mengatakan bahwa anak ini memiliki fondasi yang tidak stabil dan kekuatannya akan mengeksposnya. Sekarang tampaknya tidak demikian. Baiklah, jika Tetua Hui tertarik pada anak ini, kamu bisa memintanya." Tetua Qian mencibir. Hal ini membuat Penatua Hui ragu sejenak, lalu mendesah. Penampilan Yang Chen memang luar biasa, tetapi sangat disayangkan bahwa ia tidak termasuk dalam talenta tingkat ketiga. Jika Yang Chen hanya berada di level pertama alam bela diri roh, ia mungkin akan mempertimbangkan untuk merekrut Yang Chen berdasarkan kekuatan Yang Chen. Sayangnya, kultivasi seni bela diri Yang Chen terlalu tinggi, dan siapapun dapat melihat bahwa anak itu telah menggunakan berbagai cara untuk meningkatkan kultivasi seni bela dirinya. Efek samping dari kekuatan tadi mungkin belum datang. Jenius yang disebut-sebut ini tidak akan menarik minat sekte Taotunya. Bab 255, tidak dihargai. Banyak sekte yang tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas dalam-dalam. Penampilan Yang Chen memang menakjubkan, tetapi mereka tetap merasa bahwa bakat kelas 1 Wang Wu lebih berharga untuk direkrut. Pikiran mereka sepenuhnya terfokus pada Wang Wu, siapa yang akan mempertimbangkan untuk merekrut Yang Chen yang tampaknya tidak dapat diandalkan di mata mereka. Dengan cara ini, banyak sekte pada dasarnya menyerah pada gagasan merekrut Yang Chen, meskipun kinerja sangat baik. Mereka bahkan lebih percaya pada Wang Wu yang disukai oleh surga dan memiliki bakat kelas 1. Penilaian terus berlanjut, tetapi dibandingkan dengan perhatian awal, ujian keempat, ujian kekuatan jiwa, tidak semenarik 3 ujian sebelumnya. Sebagian besar tetua dan master sekte telah meninggalkan tempat kejadian dengan tujuan yang jelas untuk mempersiapkan perekrutan Wang Wu. Mereka pergi untuk menemukan beberapa kondisi dan harta yang dapat menggerakkan hati Wang Wu. Dengan melakukan itu, mereka tentu berharap bahwa setelah penilaian, mereka dapat menjadi yang pertama mengambil inisiatif dan merekrut Wang Wu secepat mungkin. Lihat singa-singa batu di atas sana. Jumlahnya ada 9. Yang perlu kamu lakukan nanti adalah menggunakan kekuatan jiwa surgawi untuk mengendalikan 9 singa batu ini. Jika kamu bisa mengangkat 1, itu berarti kamu memiliki kekuatan jiwa surgawi kelas 9, dan jika kamu bisa mengangkat 2, itu berarti kamu memiliki kekuatan jiwa surgawi kelas 8. Hei, jangan anggap remeh, masing-masing singa batu ini beratnya ribuan jin, satuan berat Tiongkok, 1 jingwok. Mencoba mengangkatnya tanpa kekuatan jiwa yang cukup hanya akan merusak dirimu sendiri. Petugas Liu berkata, jika kau dapat mengangkat ke-9 kepala itu berarti kau memiliki kekuatan jiwa surgawi kelas 1. Dan jika kau dapat mengendalikan ke-9 kepala itu sesuka hati, maka itu adalah pertunjukan kelas khusus. Tentu saja, jangan pernah berpikir tentang kelas khusus.
Itu masih terlalu mengada-ada bagimu. Jika kau mengendalikannya dengan paksa, kau akan merusak laut kesadaran dan jiwamu, yang akan menyebabkan masalah di kemudian hari. Mendengar kata-kata petugas Liu, banyak kandidat yang ingin mencoba. Khususnya para kontestan yang tidak tampil baik dalam penilaian sebelumnya, kini matanya berbinar. Untuk dapat maju ke kompetisi seleksi, mereka harus memperoleh skor tidak lebih dari 12 kelas dalam 3 penilaian gabungan agar dianggap memenuhi syarat. Ambil contoh Wang Wu, tes bakatnya mendapat nilai kelas 1, dan tes kekuatannya mendapat nilai kelas 4, dengan total hanya 5 poin. Selama tes jiwanya tidak terlalu buruk, dia pasti akan maju ke kompetisi seleksi. Sedangkan bagi yang lain yang sudah hampir didiskualifikasi atau sudah di ambang batas, tak seorang pun mampu untuk bersikap ceroboh. Dibandingkan dengan mereka, Yang Chen adalah yang paling tenang. Karena kelas khusus berbeda dari kelas 1. Peringkat kelas 1 sama dengan 1, sedangkan kelas khusus sama dengan 0, sehingga total poinnya hanya 3 sejauh ini. Adapun ujian jiwa, itu tidak akan menjadi sumber tekanan baginya. Maka, satu persatu, para jenius maju untuk mengikuti ujian. 3 singa batu, kekuatan jiwa surgawi kelas 7. 4 singa batu, kekuatan jiwa surgawi kelas 6. Kekuatan jiwa surgawi para jenius ini diukur berdasarkan jumlah singa batu yang dapat mereka angkat, beberapa hanya dapat mengangkat 3 singa batu, yang lainnya dapat mengangkat 4. Dan di antara mereka yang paling menonjol adalah mereka yang dapat mengangkat 5 atau 6 singa batu. Namun, tidak ada yang dapat mengangkat lebih dari itu. Akhirnya, penguji memanggil nama Yang Chen. Yang Chen mengangguk, berjalan ke 9 singa batu, menutup matanya, dan secara bertahap memperluas jiwanya. Dalam sekejap, ke-9 singa batu itu terangkat sekaligus. Peristiwa yang tiba-tiba ini mengejutkan para tetua sekte yang awalnya tidak terlalu memperhatikan penilaian keempat ini. 9 singa batu. Bagaimana mungkin anak ini memiliki kekuatan jiwa yang begitu mengagumkan? Itu tidak masuk akal. Secara prinsip, kekuatan jiwa seseorang di alam bela diri roh tingkat keempat dapat mengangkat paling banyak 7 singa, yang merupakan batasnya. Hanya para jenius yang mengkhususkan diri dalam kekuatan jiwa surgawi yang mungkin dapat mengangkat kepala ke-8 atau ke-9, tetapi itu hampir mustahil. Yang lebih penting bukanlah jumlah singa. Karena Yang Chen telah mengangkat ke-9 singa itu dalam sekejap. Saat memikirkan hal ini, semua orang membelalakkan mata mereka dan melihat Yang Chen mengendalikan 9 singa batu, memutarnya dalam lingkaran. Seolah-olah dia hanya sedang bermain game. Bahkan orang bodoh pun dapat tahu bahwa Yang Chen telah mencapai kekuatan jiwa surgawi. Hati petugas Liu bergejolak, dan dia menelan ludah dengan gugup. Yang Chen, dengan mengendalikan 9 singa batu sesuka hati, kamu memperoleh nilai kelas khusus dalam ujian kekuatan jiwa surgawi. Wang Wu berdiri di samping, mulutnya menganga karena terkejut. Sambil menggertakkan giginya, dia mendengus, terlepas dari apakah itu kekuatan jiwa atau ujian kekuatan, pada akhirnya itu hanyalah jalan yang berliku-liku. Yang penting adalah kecakapan, dan akulah jenius yang diunggulkan surga. Dialah tokoh utama penilaian ini. Hanya ketika Wang Wu memikirkan bakat kelas 1 miliknya, dia merasa jauh lebih tenang. Namun, Penatua Qian, yang telah berencana untuk mempersiapkan perekrutan Wang Wu, terhenti ketika melihat kekuatan jiwa Yang Chen. Penatua Hui melakukan hal yang sama. Mungkinkah anak ini benar-benar memiliki tubuh surgawi khusus yang berhubungan dengan kekuatan jiwa? Seorang wanita cantik dari salah satu dari 6 sekte, Kolam Yanhua, duduk di panggung tontonan, matanya berbinar saat dia berbicara sambil menonton pertunjukan Yang Chen. Pencapaian jiwa tingkat tinggi seperti itu pasti disebabkan oleh tubuh khusus yang berhubungan dengan kekuatan jiwa. Ada beberapa orang jenius yang tidak memiliki tubuh dewa untuk kultivasi, tetapi memiliki tubuh dewa dalam hal kekuatan jiwa mereka. Bukankah penampilan Yang Chen saat ini justru merupakan perwujudan bakat tubuh dewa dalam kekuatan jiwa? Hal ini membuat seorang tetua sekte Huangshan mengernyitkan alisnya, berpikir dalam-dalam. Seorang jenius dengan kekuatan jiwa yang kuat akan sangat penting bagi sekte mereka. Namun, dia tetap tidak bisa memusatkan perhatiannya pada Yang Chen karena Wang Wu adalah prioritas mereka. Tidak diragukan lagi, meskipun penampilan Yang Chen tidak menggugah pikiran untuk merekrut beberapa tetua sekte, namun tetap saja mengejutkan seluruh penonton.
Lagi pula, memiliki dua prestasi kelas khusus adalah pemandangan langka. Tak lama kemudian, anak-anak muda berbakat yang tersisa telah menyelesaikan uji kekuatan jiwa mereka. Penguji mengambil hasil ujian dan membacanya perlahan. Selanjutnya, saya akan membacakan daftar mereka yang berhasil lulus penilaian dan maju ke kompetisi seleksi, termasuk Yun Shaoji, Chang Hong, Wang Wu, dan lainnya. Seperti yang diharapkan, Yang Chen ada di antara mereka, tetapi tingkat eliminasinya masih agak mengejutkan. Membandingkan daftar yang awalnya berisi lebih dari 300 orang, hanya sekitar 80 orang yang nyaris tidak lulus penilaian. Bahkan Long Yun, dengan bakat kelas 2-nya, gagal dalam penilaian. Tidak ada pilihan lain, kultivasi seni bela dirinya terlalu lemah, dan kekuatan jiwa serta kekuatan serangannya terlalu buruk. Tetapi tetap saja, Long Yun cukup puas dengan prestasinya saat ini, mengetahui bahwa dia niscaya akan menarik perhatian banyak kekuatan besar dan kecil. Sebaliknya, Yang Chen tidak dapat menahan perasaan sedikit getir manis. Awalnya ia bermaksud membuat semua orang tercengang, tetapi siapa yang menyangka bahwa kesalahan dalam tes bakat akan menjadikannya pesaing yang tidak diinginkan. Saat memikirkan hal ini, Yang Chen mengusap alisnya. Sepertinya dia masih harus berpartisipasi dalam kompetisi seleksi dan babak penyisihan. Kalau tidak, dilihat melalui lensa yang penuh prasangka seperti itu sama sekali tidak akan menyenangkan.